Prismania, jumpa lagi bersama saya Oni Parama dalam Solo Ngangeni. Solo memang selalu menyimpan segudang sejarah dan kebudayaan. Dan Solo tidak akan menjadi bertahta jika tidak ada Puro Mangkunegaran. Jika Anda mengucap Mangkunegaran, ya hanya Solo yang punya. Nah, dan bangunan yang berdiri megah bergaya Jawa Eropa ini dibangun pada tahun 1757, seakan kental dengan kesoloannya tentunya. Dan tentunya Prismania penasaran bagaimanakah cerita dan sejarah kerajaan yang ada di dalamnya. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus saya dalam Solo Ngangeni. Yuk. Solo, sejuta cerita kisah akan budaya yang dimiliki dirasa memang tidak ada habisnya Prismania. Dan salah satunya ya ini, Pura Mangkunegaran Solo. Keraton Mangkunegaran yang berlokasi di Jalan Ronggo Warsito Solo ini memiliki arsitektur perpaduan antara Jawa dan Eropa. Keraton ini terdiri atas dua bangunan utama, yaitu pendopo dan dalem. Bisa dibilang pendopo Keraton Mangkunegaran merupakan pendopo terbesar yang ada di Indonesia. Wow, amazing! Pendopo ini digunakan untuk acara resepsi dan pementasan tari, beserta lengkap dengan gamelan Jawanya. Nah, berbicara soal tari dan gamelan yang ada di Puro Mangkunegaran ini nih Prismania, kita akan mengulas apa makna setiap gerakan tari dan alunan gamelan yang ada di Puro Mangkunegaran ini. Nah, untuk masuk kompleks keraton ini, kita diwajibkan mendaftar dan membayar dulu Prismania. Nah, Prismania, sebelum kita memasuki area Puro Mangkunegaran, kita harus registrasi dulu di meja tamu. Kemudian kita akan disertai seorang pemandu yang akan menjelaskan tentang seluk-beluk Pura Mangkunegaran. Semakin membuat saya tidak sabar apa aja sih yang ada di balik kisah Mangkunegara ini. Pemandu lokal karena ini bukan tempat tinggal pribadi. Nanti pemandu sana. Oke, berarti nanti saya ditemani sama tour guide-nya ya Mas ya? Iya. Oke, nah, tiketnya cuma 10.000 aja dan kita nanti ditemani sama guide untuk berkeliling di Puro Mangkunegaran. Yuk. Wah, ini dia. Ya, halo pagi. Bapak, saya dengan Oni. Selamat datang di Mangkunegaran. Ya. Oke, kenalkan dulu Joko. Pak Joko ya Pak ya? Kan ini ngantar-ngantar untuk lihat. Boleh, sana. nanti saya ambil cerita-cerita ya Pak ya? Boleh, justru itu biar ada Oke. pemandu itu harus ini punya banyak cerita. Betul. sebagainya. Menginjakan mata kaki di sini Prismania, maka kita akan dimanjakan dengan kolam ikan yang besar, yang di tengahnya terdapat patung yang seakan-akan menyambut kita untuk masuk di pendoponya. Dengan luas kurang lebih 10 hektar, keindahan di sini begitu terasa. Dan kali ini untuk menyusuri kemegahan Pura Mangkunegaran, maka saya akan ditemani oleh salah seorang pemandu, yaitu Bapak Joko. Wah, ini kita sudah masuk area Pura Mangkunegaran ya Pak ya? Istananya. Iya Bapak. Jadi ini memang Mangkunegaran ini memang apa ya? Sudah dibuka untuk umum, untuk pariwisata. Iya. Kalau dulu orang kenalnya itu untuk tempat yang private sekali ya. Iya, sekarang bisa Iya. dinikmati wisatawan ya Pak ya? Iya. Mulai tahun 68 ini dibuka jadi. Oh gitu, untuk udah ini. lama banget ya Pak ya? 68. Memang awalnya jadi mulai era Mangkunegara keempat sekitar 1855. Beliau itu sudah menerima tamu-tamu asing. Oh. Ya, jadi iya, mereka iya, dibawa ke sini lihat-lihat istana, kemudian termasuk dijamu
Tapi semenjak ini ya mulai diambil alih pemerintah Swapraja ya, Mangkunegaran ini kan otonomi sendiri. Jadi bagaimanapun ya harus mencari pendapatan. Walaupun ada subsidi pemerintah ya. Akhirnya dengan diambil alihnya dengan pemerintah, ini mulai tamu-tamu ditiketkan. Jadi ada registrasi pembayaran tiket ya Pak ya. Seperti ini tadi bisa membantu untuk pelestarian budaya di sini. Betul. Ini seperti yang Bapak lihat ini ya, ini pendopo agengnya. Ini pendopo agengnya ya Pak ya. Jadi ini merupakan bentuk bangunan rumah Jawa asli tradisional ya itu. Jadi pendopo ini merupakan pendopo yang paling besar. Besar di antara kerajaan-kerajaan luar biasa. Iya. Kalau untuk Puro Mangkunegaran sendiri luasnya mencapai berapa Pak Joko? Kurang lebih sekitar 10 hektar. 10 hektar. 10 hektar luas di dalam tempo. ya. Kalau dulu ya, itu waktu masih berkuasa, itu lebih luas lagi. Jadi ada termasuk daerah Sukawati yang sekarang Sragen, kemudian Karanganyar, kemudian sebagian Sukoharjo bagian selatan, bagian Wonogiri mutlak. Nah, makanya di daerah mana Colomadu itu ya, itu ada yang masuk daerah Sukoharjo dan Karanganyar. Karena dulu menganut wilayah Keraton Surakarta dan Mangkunegaran. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat memang sejarahnya juga sangat menarik kita lihat. Kalau pada zaman dulu yang berdiam di lingkungan Puro Mangkunegaran ini siapa sih Pak? Yang jelas beliau yang jumeneng ya. Jadi mulai Mangkunegara 1 sampai kedua, ketiga, keempat sampai sekarang yang ke-9. Sampai ke-9 sekarang ini. Beserta dengan keluarganya. Iya, mereka tinggal di dalam ini. Karena selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat pemerintahan, kekuasaan. Jadi masing-masing pemerintahan itu juga punya kelebihan dalam ini ya, membangun puro. Kalau dulu kalau kita lihat foto-foto tempo dulu ya, ini Mangkunegaran ini ke sana itu sampai Jalan Slamet Riyadi. Itu langsung sampai Slamet Riyadi. Ininya pasir semua. Pasir putih itu ya Pak ya? Pasir ya, itu jadi memang bagus sekali. Tetapi karena kaitannya dengan politik, keamanan, akhirnya mulai era keempat ini mulai dibangun dan sebagainya. Nah, hingga sampai sedemikian rupa bagusnya kayak gini. Nah, itu kalau kita lihat pendopo ageng ini ornamennya ini diwarnai dengan hijau, kuning keemasan, ada corak batiknya. Apakah ini ada maknanya atau artinya nih Pak Joko? Nah, ini kalau corak warna ya, ini mengadopsi dari pare anom. Pare anom. Iya, jadi simbol dari sandang dan pangan, ketentraman, kedamaian. Nah, di situ. Jadi ini memang juga kaitannya dengan Kadipaten Mangkunegaran dulu ya. Jadi memang ini pengennya rakyat itu kecukupan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Wah, itu jadi ini bisa kalau lihat warna hijau kuning hati itu langsung jadi ayam gitu ya Pak ya. Seperti itu. Pak, dulu katanya di sini ada perpustakaan di Mangkunegaran. Ini ada di sebelah mana nih Pak? Yang kelola? Perpustakaan sebelah timur di sana. Nah, itu nanti di sana kita lihat itu banyak sekali naskah-naskah kuno ya. Jadi nanti di sana bisa kita lihat, pengunjung juga gratis. Wah, gratis ini Pak, nggak bayar. Wah, cukup dengan tiket masuk tadi aja ya. Sebenarnya kalau hanya ke perpus tidak dipungut biaya. Cuma karena kaitannya kalau tiket kita lihat objek-objek yang di dalam. Jadi termasuk yang di dalam itu banyak sekali benda-benda koleksi kuno, masih original, masih asli. Boleh nanti kita lihat ya Pak ya. Boleh nanti bisa lihat ke dalam-dalam dan sebagainya. Itu pun juga bisa mendapatkan informasi kegunaan benda, asal benda dan sebagainya. Nanti dari pemandu bisa sejelas-jelasnya. Wah, jadi nggak sabar nih Pak. Nah, Prismania, jangan khawatir. Setelah ini kita akan melihat benda-benda sejarah apa saja yang ada di dalam Puro Mangkunegaran, dan kita akan melihat di sana ada alunan suara gamelan. Makanya Prismania jangan kemana-mana, tetap di Solo Ngangeni. Yuk Pak, yuk ke sana Pak. Sila, yuk.